Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para ibu guru hebat serta kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Ade. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan waktunya untuk memberikan saya kesempatan mendefinisikan pemahaman terkait pengalaman budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Diseminasi ini adalah pengibasan dari materi budaya positif yang telah saya laksanakan di modul 1.4 ini. Sebelum kita mulai acara diseminasi ini, kita dengarkan dulu sambutan dari kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepada Pak Ade. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan juga alhamdulillah diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ini dalam suasana yang bahagia. Hari ini kita akan mengikuti bersama kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa hormat dan mungkin apresiasi yang luar biasa kepada Pak Peri, ya, Pak Peri dan juga Pak Tatang, yang alhamdulillah untuk sekarang ini masuk menjadi peserta mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu menjadi calon guru penggerak untuk angkatan yang ke-11, ya. Jadi saya mengapresiasi sekali dan mengucapkan selamat. Dan tak lupa kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan PU yang sudah bisa hadir dalam rangka kita sekarang ini akan saling memahami dan bagaimana supaya kita sebagai sekolah SMA 2 Kuningan, sebagai suatu lembaga, bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 11 ini, bagaimana pemahaman dan pengalaman budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah kita, ya. Sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu, ya. Belum ya? Jarum hilang di tengah jarum, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat ini. Semoga kita bahagia selamanya. Melengkapi. Ya. Yang kedua ini, ya. Bunga selasih di tepi selokan. Meja makan buat antingan. Terima kasih
saya ucapkan kepada semua sebagai undangan yang bersahabat. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ya. Alhamdulillah, barangkali saya mewakili Pak Kepala Sekolah yang pada kali ini beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi dengan sangat berat hati beliau meminta maaf khususnya kepada CGP yang hari ini akan melakukan desiminasi. Tidak mengurangi rasa hormat, ya. Saya mewakili untuk membuka kegiatan desiminasi ini. Baik, untuk memulai kegiatan ini barangkali marilah kita sama-sama untuk mengikuti dengan baik dan marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan mewakili Pak Kepala Sekolah. Yang pertama, budaya positif di sekolah ini itu yang harus kita terapkan, yang harus betul-betul kita laksanakan dalam kegiatan sekolah kita. Dengan budaya positif ini bisa memberikan sebuah situasi kenyamanan di dalam kegiatan pembelajaran khususnya di sekolah kita. Apabila kita melaksanakan budaya positif yang baik dan sudah semuanya, baik itu siswanya, baik itu gurunya, baik itu semua warga sekolah sudah memahami apa sih budaya positif, maka ini akan muncul suatu inner motivation atau motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, baik dari siswa, dari guru, maupun dari semua warga sekolah. Ya. Budaya positif ini biasanya itu harus dikembangkan melalui suatu penumbuhan karakter yang baik. Adanya diawali dengan mungkin ada suatu ada suatu perjanjian atau suatu aturan yang diterapkan di kelas terhadap para siswa. Mungkin bisa dilakukan oleh seorang guru. Nanti guru melakukan sebuah kegiatan dengan cara bagaimana melakukan kesepakatan secara kelas. Ya, ini mungkin bisa mendongkrak nanti munculnya motivasi yang muncul dari anak. Bagaimana melaksanakan, membudidayakan ini budaya positif. Tapi makanya ini kita harus betul-betul nanti memahami, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dan bagaimana kita nanti melakukan penerapan budaya positif ini kepada siswa. Dengan desiminasi yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Peri, saya yakin bisa menambah wawasan, menambah pengalaman bagi kita semua untuk betul-betul bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi marilah kita ikuti dengan baik, ya. Kegiatan pengalaman yang mungkin ini ditemukan pada saat pendidikan guru penggerak, menerima materi-materi baik itu dengan fasilitator, baik itu nanti dengan pengajar praktik atau berdiskusi dengan rekan-rekan CGP yang lain terkait bagaimana pengalaman-pengalaman dan apa yang bisa dilakukan supaya tumbuh budaya positif di sekolah kita. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini mungkin juga sama, ya, bisa mengembangkan budaya positif yang nanti diawali dari pendidikan guru penggerak yang nanti akan disebarkan melalui berbagai praktik baik. Jadi salah satu kegiatan ini saya minta kepada Pak Peri dan Pak Tata untuk bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru yang lain, terutama tentang bagaimana pengalaman
untuk memunculkan budaya positif di sekolah kita. Sehingga sekolah kita kalau budaya positif sudah bisa dilakukan, insya Allah mungkin ya, tapi munculnya kenyamanan situasi pembelajaran, dan nanti akan muncul motivasi yang baik yang timbul dari diri anaknya sendiri, bukan karena disuruh oleh aturan, bukan karena disuruh oleh bapak ibu. Jadi anak-anak disiplin, anak-anak taat kepada aturan, anak-anak melaksanakan semua aturan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada paksaan, tanpa ada teguran, baik itu berupa sanksi ataupun hal-hal yang bisa sifatnya menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Jadi kan, karena sanksi itu sebetulnya hal yang kita hindari kepada siswa. Lebih baik siswa itu sadar secara sendiri daripada kita memberikan sanksi kepada siswa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini adalah kata sambutan atau pembukaan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi rasa hormat kepada Pak Peri dan Pak Tatang sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan sukses ya, bisa terus eksis dan terus berbagi praktik baik kepada rekan-rekan yang lain supaya nanti bisa bergerak, dan menggerakkan. Ya, baik. Berarti ini berarti saya belum ini ya, kan ada yel-yel salam guru penggerak ya. Nah, kita coba nih ya. Coba ya. Salam guru penggerak. Bergerak. Oke, sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih. Dan itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembuka. Marilah kita ikuti kegiatan desiminasi ini dengan baik ya, agar tujuan, manfaat dan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat khususnya buat kita semua yang nanti akan kita terapkan pada kegiatan pembelajaran di sekolah SMP Negeri 2 Kuningan pada khususnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ade selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah memberikan sambutannya terkait pembukaan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu guru hebat dan staf TU, kita langsung mulai saja acara diseminasi kali ini. Tadi saya sudah sampaikan, diseminasi kali ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya Pak. Nah, sebelum ke materi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Siti Aisyah MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Hernan Novia SPD. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai, kita akan bikin kesepakatan diseminasi dulu. Nah, ini ada beberapa yang telah saya buat, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyepakati, kalaupun tidak kita diskusikan lagi. Yang pertama, audiens memiliki kesempatan untuk berpendapat. Gimana? Sepakat? Dan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat? Yang ketiga, menyimak dengan aktif. Selanjutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Jika ada audiens sedang berbicara, maka audiens lain mendengarkan. Dan yang terakhir, mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan riang dan gembira. Mungkin nanti di akhir nanti saya akan membawakan sebuah lagu biar tambah gembira. Oke, selanjutnya. Nah, ini berbagai materi yang akan saya jelaskan terkait konsep inti budaya positif. Kurang lebih ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bu. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu harus bisa melihat kebutuhan para peserta didiknya, karena kebutuhan para peserta didik itu beraneka ragam. Ya, mungkin metode pembelajarannya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, mungkin saat kita pengen mencoba belajar diferensiasi, kita harus melakukan observasi terdahulu biar kita bisa melihat. Di sini juga terkait dengan profil belajar Pancasila, ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya Bu. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi kita selaku pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ketiga kompeten ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya Bu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke materi, saya pengen buat suatu kegiatan terkait perubahan paradigma. Nanti Bapak Ibu boleh berpasangan ya, cari pasangan. Ada yang berperan menjadi si A, ada yang berperan menjadi si B. Ya, nanti si A itu memegang secari kertas. Di kertasnya itu ditulis hal-hal atau benda atau sesuatu yang paling berharga Bapak Ibu yang impikan ya. Nanti Bapak Ibu yang si A itu akan menggenggam si kertas itu dengan segala daya. Nah, nanti pasangannya yang teman si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta biar si A itu memberikan benda tersebut. Nah, si B bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A. Ya, oke ya, kita mulai ya. Silakan, ada yang berperan menjadi si A, ada yang berperan si B. Katakanlah Pak Nono dengan Bu Siti, Bu Selvi dengan Pak Adin, Bu Dara, Pak Agung, Bu Irda, Bu Lala, Pak Faisal dengan Bu Pipi, Pak Idi dengan Bu Meti. Nah, boleh nanti ada yang berperan. Silakan yang menjadi si A, menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, ya, misal benda emas 5 kintal atau apapun lah. Silakan. Ya. Ini salah satu nanti perubahan terkait perubahan paradigma belajar. Bagaimana cara si A mempertahankan sesuatu yang spesial dalam hidupnya, dan si B yang berusaha untuk merebut apa itu yang ada di genggaman tangan si A. Satu orang aja. Ya. Oke. Sudah ya. Silakan yang berperan menjadi si B untuk mencoba membujuk si A untuk memberikan apa yang digenggam si A. Silakan. So, bagaimana caranya? Sampai bisa diberikanlah apa itu yang ada di tangan si A. Silakan. Boleh menggunakan rayuan atau misalnya menggunakan ancaman segala macam. Ya, terserah. So, saya kasih waktu 1 menit. Iya, tidak tahu. Pokoknya si B itu tahunya itu sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya si B
bisa mendapatkan apa yang dipegang sama si A. Oh, berarti berhasil. Bagaimana caranya? Oh, ini apalagi itu, wah dilarang itu, belum mahram, belum. Oke, gimana? Ada yang berhasil? Belum. Ini jangan kelamaan pegangan tangannya itu, nggak boleh. Ya gamenya orang kayak gini. Ya kan di sini bisa menghardik atau merayu, nggak ada kata-kata bisa menyentuh tangan si A nya, nggak ada itu, nggak ada kata sentuhan. Kalau mau saya aja yang menyentuh. Baik, gimana Bapak Ibu, ada yang berhasil? Belum. Kalau nggak satu pasangan deh di depan. Siapa yang mau? Pak Nono sama Bu Ima. Saya pengen tahu. Ayo silakan di depan. Bagaimana? Berarti yang megang Pak Nono. Oh, berarti Bu Ima yang menjadi si B. So, bagaimana caranya Bu Ima bisa Pak Nono itu memberikan apa yang dia pegang? Boleh dengan rayu. Bapak mau masuk surga nggak? Bapak baik nggak? Baik dong. Baik. Coba dibuka tangannya, Pak. Coba, Bapak kan tangannya kayak gini. Sekarang coba tangannya kayak gini, Pak. Kayaknya tuh, Pak. Gimana tuh? Terserah. Boleh rayuan gagal, boleh cara yang lain. Di tangannya ada semutnya, Pak. Coba dibuka. Buka dulu, Pak. Masih banyak, Pak, di dalamnya. Coba saya bantu ya, Pak ya. Saya bantuin ya, Pak ya. Bantuin ya, Pak ya. Coba ya. Itu ya, Pak. Ada yang di sini, Pak. Di sini, Pak. Ada Pak di sini. Nah, semutnya di sini, Pak. Semutnya, Pak. Ya, Pak, sebentar menit. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Nono dan Bu Ima. Ya, jadi kesimpulannya Bu Ima belum berhasil untuk menggoda Pak Nono memberikan apa yang dia pegang. Baik, Bapak Ibu, dari permainan tadi sebenarnya ini terkaitan dengan perubahan paradigma. Udah, nanti lagi, udah boleh. Karena waktu kita terbatas, belum coba apanya? Oh, nanti itu sama saya aja. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita juga terbatas ya. Dari tadi permainan kegiatan kepalan tangan sebenarnya itu terkait dengan perubahan paradigma belajar ya kita. Jadi kita tuh sebagai pendidik, katakanlah kita guru itu si B dan si A itu murid ya. Si murid itu mempunyai kebutuhan belajar yang beraneka ragam. Nah, bagaimana caranya si B kita sebagai guru bisa masuk ke si A? Dia si A itu, si peserta didik bisa terbuka kepada kita selaku gurunya. Kalau misalnya si A tadi istilahnya sudah percaya, karena kan si A tadi memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Begitupun juga murid juga mempunyai keyakinan yang kira-kira dia itu berpegang teguh. Nah, kita selaku guru, bagaimana nih caranya biar kita bisa masuk ke pandangan si murid. Katakanlah kalau si murid sudah masuk ke zona nyaman kita sebagai guru, otomatis apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita ngasih pembelajaran, anak itu pasti akan nurut ya. Jadi oh iya, karena si anak itu udah ngerasa nyaman kita kepada gurunya ya. Itu terkait kepalan tangan. Selanjutnya Bu. Ya, Next. Kelewat. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini saya garis bawahi disiplin itu sering dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Nah, para peserta didik mungkin kita juga sering melihat anak datang ke sekolah ada yang terlambat, ya mungkin dengan berbagai alasan, mungkin bangunnya kesiangan ataupun misalnya kendaraannya tidak ada atau mogok segala macamnya. Dan apa yang akan kita berikan terhadap anak-anak yang tadi katakanlah melanggar peraturan datang terlambat. Nah, kebanyakan kita sebagai pendidik itu menjudge anak yang datang ke sekolah terlambat itu sebagai orang yang bersalah gitu ya. Kita memvonis anak itu bersalah. Kita tidak bisa belum mendengarkan alasan-alasan kenapa mereka itu bisa datang terlambat. Nah, di sini disiplin positif itu bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak tersebut biar bisa bersikap disiplin sesuai dengan motivasi intrinsiknya dari dalam. Tapi kalau kita menyuruh anak untuk berperilaku disiplin, kalaupun misalnya anak itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita akan memberikan hukuman. Pasti anak itu selamanya tidak akan terap gitu untuk bersikap disiplin, karena mereka tuh disiplin itu identik dengan kalau melanggar pasti dihukum. Nah, bukan karena kesadaran diri, karena disiplin itu katakanlah tadi datang ke sekolah tepat waktu itu bukan kewajiban, atau mereka tuh berpikir eta mah peraturan sekolah. Tapi kalau misalnya kita sudah berpikir ya emang udah keyakinan kita, kewajiban kita sebagai peserta didik untuk datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, nah di sini makna disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal, dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, dan sampai ke pengertian. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya itu kita sebagai guru atau pendidik pengen peserta didik kita, murid-murid kita itu memiliki nilai-nilai yang ada di sini. Ya, yang tadi rasa percaya diri, berprinsip, kesetiaan, semangat. Nah, nanti kita bagaimana caranya para peserta didik supaya bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Nanti kita akan jelaskan lagi. Selanjutnya, Bu. Nah, kebijakan universal itu kebijakan yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nanti kita akan terkait dengan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan universal. Nanti di sini kan belum, Bu, nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa memberikan kesepakatan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Selanjutnya, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Yang tadi saya jelaskan ya, ini merupakan motivasi intrinsik atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi anak melakukan pelanggaran disiplin itu karena takut dihukum. Ya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid-murid itu melakukan disiplin diri itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Mungkin Bapak Ibu misalnya ada anak yang datang ke sekolah tepat waktu, selalu mengucapkan, wah ini anak yang rajin, kadang suka memberikan penghargaan dengan ucapan-ucapan yang positif sebenarnya. Tapi katakanlah dari ucapan-ucapan positif itu membuat teman-teman yang lainnya menjadi iri, ya.
mungkin itu juga ada baiknya sama ada buruknya juga. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan tematik, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi di sticky note ya, sticky note. Bapak Ibu nanti isi yang tadi nilai-nilai kebajikan sebelumnya, Bu. Boleh pilih. Selanjutnya lagi. Nah, nanti Bapak yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasa yang yang sesuai di kelas Bapak Ibu. Boleh dari peduli, rajin. Nanti Bapak Ibu jelaskan kenapa misalnya tadi pilih peduli. Mungkin di kelas karena anak itu tidak saling peduli ke sesamanya, jadi Bapak Ibu memilih nilai-nilai kebajikan. Silakan untuk diisi dulu, dibagikan aja Pak. Pilih satu, Pak. Boleh satu, boleh juga lebih dari satu juga nggak apa-apa. Sekira-kira di kelas Bapak Ibu, murid-murid saya itu seharusnya mempunyai nilai-nilai kebajikan, misalnya keadilan atau toleransi atau misalnya harga diri. Yang sekira di kelas Bapak Ibu butuhkan itu nilai-nilai kebajikan apa saja di kelasnya. Ya, terima kasih Pak. Boleh lebih dari satu, sekira-kiranya di kelas Bapak Ibu tadi gotong royong, mungkin anak-anak di kelas itu kurang bekerja sama saat membersihkan kelasnya, malah masing-masing atau pengertian, tidak ada saling pengertian satu sama lain. Ya, boleh lebih dari satu. Ada semangat, kesetiaan, baik hati atau bersyukur. Atau misalnya sekira-kiranya dari nilai-nilai kebajikan ini ada yang belum dimasukin, misalnya apa aja terserah Bapak Ibu. Kira-kira bisa nih masukin di nilai-nilai kebajikan. Ini kan hanya contoh yang ada yang biasa kita temui. Yang di luar ini nggak apa-apa. Juga apa sekira-kiranya, oh di kelas saya inilah misalnya ada yang kebersamaannya. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah? Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Pak Edi? Silakan. Tadi diberikan apa dan kenapa Bapak bisa memilih? Ada 4 ya nilai kebajikan universal yang tentunya di kelas saya yang sangat diharapkan gitu ya. Yang pertama rasa hormat, karena berdasarkan hasil di lapangan tingkat rasa hormat peserta didik terhadap rekan sejawatnya, terhadap gurunya itu boleh dikatakan mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya perlu kita tanamkan dari sekarang melalui nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang kedua, kebahagiaan. Hal ini didasari dengan latar belakang keluarga mereka yang boleh dikatakan tidak kurang mendukung terhadap harapan-harapan si peserta didik dalam membentuk rasa ingin bahagianya itu. Terus kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab. Hal ini terbukti dengan adanya tugas-tugas yang diinstruksikan oleh guru yang belum bisa terselesaikan, sehingga menganggap bahwa
tugas tersebut tidak terlalu penting dan tidak terlalu berharga buat dirinya dan gurunya. Itu saja barangkali dari kelas saya, harapan-harapan yang boleh dikatakan nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan di kelas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Edi yang tadi sudah menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya ada di kelas Pak Edi ya, yang tadi ada apa namanya, bekerja sama, rasa hormat, terus kebahagiaan dan tanggung jawab. Ada lagi? Oke, Pak Faisal boleh. Berdiri. Langsung aja. Biar suaranya jelas. Panjang nggak? Terima kasih. Ada 5 nilai kebajikan yang mungkin harus diterapkan di kelas saya. Yang pertama tanggung jawab, toleransi, kebersihan, percaya diri, dan kesantunan. Tanggung jawab. Pada saat anak-anak sudah dibagi regu untuk melaksanakan piket, masih ada saja yang kabur atau pulang duluan, padahal itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian toleransi, masih ada yang tidak saling menghargai dalam arti perbedaan. Contoh, perbedaan warna kulit. Nah, di sini saya tuliskan toleransi karena masih ada saja yang saling ejek-ejekan karena perbedaan, baik itu perbedaan warna kulit atau perbedaan pendapat, ide, dan lain-lain. Kemudian kebersihan. Nah, kebersihan ini selaras tadi dengan yang tanggung jawab yang sudah dibagi jadwal piket, tapi tetap saja saya cek di kolong bangku ada saja sampah gitu. Terus percaya diri. Nah, ini yang paling penting karena sebetulnya anak-anak itu tahu jawabannya, tapi mereka tidak punya percaya diri untuk mengangkat lengan dan menjawab atau mengungkapkan jawabannya. Dan terakhir, kesantunan. Nah, kesantunan ini masih banyak ya anak-anak yang kurang gitu, dalam arti contoh melewat di depan guru, hanya lewat saja, tidak bilang permisi atau sedikit menundukkan badannya, itu masih banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekalian ada langsung aja. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ferry. Memang di kelas bersama siswa-siswa kelas saya, terutama di awal pembelajaran semester sekarang itu, alhamdulillah ada beberapa hal yang mungkin saya berusaha untuk terapkan kepada anak-anak, tapi masih ada beberapa hal juga yang perlu diperbaiki juga bersama, baik itu saya sebagai wali kelas ataupun diterapkan bersama dengan siswa-siswanya, terutama tentang pengertian. Oke, bahwa dimana kenapa saya harus mengambil pengertian di sini? Jadi anak-anak itu masih sulit untuk menganggap pendapat dia dan pendapat teman orangnya untuk saling menerima gitu. Itu yang saling egonya perlu untuk sedikit dikurangi seperti itu. Lalu gotong royong, alhamdulillah sudah mulai terlihat gotong royongnya, dimana ketika ada salah satu siswa yang mengalami musibah, mereka peduli dan untuk saling mengerti gitu, saling membantu. Dan juga saya ambil 5. Yang pertama pengertian dari 11 dan juga gotong royong dan komitmen. Yang ketiga adalah komitmen. Di awal kami sesama siswa dan guru, saya sebagai wali kelas mengajukan sebuah pembahasan bersama di kelas itu, ada kontrak bersama, perjanjian tidak tertulis hal-hal apa saja yang harus mereka laksanakan, penuhi sebagai siswa, sebagai kelas yang saya pegang. Kami membuat komitmen bersama dan disepakati bersama, walaupun tidak tertulis itu harus ditaati bersama. Itu kami di awal perjumpaan semester yang awal bulan-bulan lalu gitu. Lalu yang terakhir adalah kejujuran.
Oke, ketika hubungan di awal tidak diawali dengan sebuah kejujuran, apalah artinya sebuah kebersamaan, apalah artinya sebuah komitmen jika tidak saling jujur. Itu sih yang diharapkan. Yang diharapkan adalah semuanya harus jujur gitu. Boleh seperti itu. Kan tadi diawali dengan pantun, saya boleh nyanyi dengan pantun juga. Boleh. Oke. Sekalian demo ya. Oke. Pantunnya mungkin seperti ini. Dan nanti jangan bilang cakep. Oke. Dan juga pantunnya mohon maaf, ini saya tadi tulis ya. Oke, ini pantunnya. Pohon berduri tersangkut kutang. Utang merah punya Bu Meti. Selamat untuk Pak Peri dan Pak Tatang. Semoga menjadi motivasi untuk kami. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya, kesempatan berbicaranya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham ya tentang nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang tadi dengan berbagai penjelasan, yang istilahnya Bapak Ibu sudah bisa tahu nih kebutuhan apa yang harus Bapak Ibu penuhi terkait para peserta didik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya next. Sekali lagi masih banyak, ada beberapa materi lagi. Next, udah ini. Nah di sini sebenarnya tadi terkait nilai kebajikan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom. Terus yang keempat kesenangan, fun. Dan kelima penguasaan, power. Selanjutnya, nah di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan itu dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena hukuman yang pertama itu selalu menyakitkan, ya. Yang kedua tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Karena kebanyakan itu setiap peserta didik atau murid-murid yang kita kasih hukuman itu mereka bukannya jerah, tapi malah mereka itu tadi dari beberapa poin ini ngerasa tersakiti, malah ada yang parahnya itu sampai membenci gurunya karena mungkin hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Katakanlah misalnya tadi tidak mengerjakan tugas, malah kita menyuruh berdiri di depan bendera 10 menit. Sebenarnya kan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada korelasinya antara pelanggaran yang anak lakukan tadi, contohnya tentang tugas yang tidak diselesaikan, dengan hukumannya berdiri di lapangan menghormat di tiang bendera. Sebenarnya tidak ada korelasinya, malah anak itu akan berpikir ngerasa sakit, apalagi ngerasa dipermalukan karena teman-teman yang lain akan melihat. Ya, itu hukuman. Terus penghargaan juga. Di sini kenapa dikatakan dengan identitas gagal? Karena penghargaan itu tidak efektif atau merusak hubungan, membuat sifat iri antar temannya. Terus mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Yang saya rasa saya juga pernah memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik saya, katakanlah lagi pembelajaran bola basket. Ada anak yang istilahnya gerakan chest pass sama ball pass saya itu sudah bagus, tapi saya saat pembelajaran malah terus memuji keterampilan dia. Saya kira teman-teman yang lainnya akan termotivasi, tapi apa hasilnya? Malah anak-anak itu menjudge, katakanlah si Awe nulis pisana, jadi malah anak-anak itu minder. Padahal kan istilahnya teknik dasar chest pass, ball pass itu yang paling yang mendasar dalam teknik dasar permainan bola basket. Saya kira dengan memanggil anak yang sudah mahir akan membuat yang lain termotivasi, tapi malah anak-anaknya menjadi minder. Jadi sieun yang situ mah karena gerakannya sudah bagus, saya pengen mencoba mempraktekkan, tapi gerakan saya masih belum sesuai, belum bagus. Jadi malah anak itu tidak berani, ya. Jadi saya itu ada kesalahan. Mungkin saya bisa merubah istilahnya dibagi beberapa kelompok,
siapa aja yang istilahnya mau menampilkan tadi gerakan teknik chest pass atau board pass sebisanya. Nanti walaupun gerakannya masih tidak sesuai, kita bisa mengapresiasikannya. Jadi istilahnya memberitahukan apa gerakan yang salahnya. Selanjutnya, next. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini ada penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, contoh misalnya konsekuensi anak mencoret-coret di meja kelas gitu ya. Jadi kita itu jangan memberikan hukuman, tapi kita harus memberikan konsekuensi atau pilihan. Nah, misalnya si A mencoret-coret tip X di meja. Konsekuensinya apa? Kita memberikan pilihan, nggak sampai kita memberikan hukuman berdiri di depan, tapi kita kasih tahu dulu anak, si A sudah melakukan pelanggaran dengan mencoret-coret meja dengan tip X. Konsekuensinya berarti si A harus membersihkan meja itu biar kembali seperti semula. Ya, boleh dihapus atau segala macamnya. Itu yang saya maksud, biar kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran anak-anak kita itu kita harus berikan konsekuensi atau restitusi biar anak itu paham. Jadi istilahnya biar kedepannya anak-anak melakukan pelanggaran itu sadar diri akan memperbaiki kesalahannya. Begitupun dengan tadi restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini restitusi ini bagaimana caranya anak yang membuat pelanggaran itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka tanpa kita berikan hukuman. Jadi anak itu sadar kita membuat kesalahan ini, jadi dia sudah tahu untuk menebus kesalahannya seperti apa. Adapun ciri-cirinya bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Nah, tadi tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang tadi menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya kita percepat saja ya. Perbedaan di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi contoh kasus yang tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, guru pasti akan menghukum siswa tersebut tadi hormat selama 10 menit. Nah, guru akan menjadi marah dan murid menjadi takut. Itu dampaknya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, konsekuensi ini dibentuk saat kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi Pak Adi juga bilang, mungkin dengan komitmen. Jadi saat anak tidak mengerjakan tugas, ya udah kita konsekuensinya berkaitan dengan tugasnya itu, bisa mengerjakan saat istirahat atau dikasih sebanyak 3 kali lipat ya porsinya. Mungkin ada lagi yang lebih baik lagi, yaitu dengan restitusi. Jadi dengan cara guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi setiap murid juga pasti mempunyai alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya itu. Mungkin kebanyakannya itu mungkin salah satunya ya malas itu pasti pada dasarnya anak mempunyai hobinya masing-masing. Bisa dia yang kasihkan bermain atau bermain handphone. Nanti kita akan tanyakan keyakinan kelas apa nih saat kalau kita tidak mengerjakan tugas dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan, ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama sebagai penghukum, yang patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, tadi yang kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib,
buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu yang salah ya. Terus pemantau, kamu sudah salah, apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Next. Nah, di sini ada pertanyaan pemati juga. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita ketika masa pandemi COVID-19 memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ada yang mau jawab? Taruh dulu. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Buat apa? Buat keselamatan. Ya. Terus yang kedua, kenapa? Mengapa ketika masa pandemi kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Nah, itu pasti berkaitan. Yang pertama tentang keselamatan, yang kedua tentang kesehatan. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini keyakinan, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Nah, di sini contoh peraturan kelas: membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai jadwalnya, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Nah, kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut keyakinan. Selanjutnya, nah di sini suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan pada masa mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Itu menurut Diane Grossen, School Discipline 2001. Selanjutnya, nah di sini ada peraturan dan keyakinan. Contoh. Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, kedua membersihkan kelas sesuai jadwalnya, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Di sini peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan terkait dengan kebersihan dan kenyamanan saat belajar. Yang ketiganya, peraturan bisa ditambah seiring waktu. Nah, kalau keyakinan, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Terus yang bawahnya, keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Nah, selanjutnya, Bu. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menggunakan kalimat positif, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Selanjutnya, di sini langkah praktis membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, mencatat semua pendapat murid. Jika menemukan kalimat negatif, ubah dulu menjadi kalimat positif. Terus ada nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan. Barulah terbentuk keyakinan kelas. Contoh di sini ada tidak memotong pembicaraan teman atau menghargai berbicara. Nilai kebajikannya itu hormat, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas guru bersama muridnya. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Selanjutnya itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan nanti akan ditempelkan di dinding kelas. Selanjutnya, yang materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini tentu punya alasan mengapa melakukannya itu ya. Adakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai apa yang akan kita sepakati? Di sini ada 3 dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah di sini saya pernah membuat praktik segitiga restitusi. Contoh kasusnya itu sewaktu jam pulang sekolah, Rangga melihat peran yang sedang memperhatikan nilai ulang PJK yang didapatkannya. Rangga mengambil peran, bertanya berapa nilai yang didapatkannya. Peran menjawab 60. Seketika Rangga merasa senang dengan nilai 90 yang nilainya. Karena senang itu
keluarkan dengan mengucapkan, "Hei, nilai aku lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya." Hehehe, dengan nada mendidik. Parent mendengar itu tiba-tiba sedih dan mulai menangis. Dan Rangga melihat itu langsung lari. Nah, saya sebagai guru berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan 3 restitusi. Ini contoh video yang telah saya buat. Silakan Bu, next. Bisa dilihat. Ini contoh permasalahannya. Nilai video kamu berapa? 60, aku udah 90. Makanya kalau belajar yang benar dan belajar terus. sih pakai hati dong Pak. Iya. Kenapa kamu nangis? Nilai di mana? Lo jangan nangis. Lo jangan nangis. Kalau nilai di mana? Ya, apa ya? Kita berapa juga. Terus, kenapa kamu bisa nilainya benar? Tuh, makanya nanti setiap kali mau ada anak, apapun juga, kamu sudah belajar lagi mempersiapkannya, sehingga kamu bisa, ya, udah sekarang jangan nangis, ya, udah. Nah, kamu tahu kenapa bapak panggil kamu ke sini? Bapak dapat laporan Tiren, tadi Tiren nangis di kelas ini. Sebenarnya apa sih yang kamu lakuin kamu Tiren? Kenapa kamu bisa berbuat itu? Karena saya merasa bahwa terus saya akan belajar Kamu boleh merasa senang, merasa bangga dengan kamu. Tapi rasa senang kamu itu jangan sampai melukai teman kamu. Apalagi teman kamu yang mendapatkan nilai yang lebih rendah dari kamu. Ya, kamu tahu keyakinan Mas apa yang telah kamu langgar? Nah, kamu kan tahu bahwa kita itu ada keyakinan untuk saling menghargai. Dengan kamu bersikap seperti itu, tidak ada keyakinan kelas yang kamu lakukan. Nah, setelah kamu merasa kesalahan yang telah kamu perbuat, apa hal-hal apa yang kamu lakukan setelah ini? Terus, saya akan belajar bersama itu justru ini lebih bagus karena itu termasuk keyakinan kelas yang salah satunya perlu belajar, saling belajar sama teman sebaya kamu. Ya, jadi sekarang kamu menyesali apa yang kamu lakukan kan? Nah, sekarang silakan kamu berdiri, minta maaf dan mencoba membantu mata pelajaran PJ Pakiran yang nilainya kurang bagus, membantu belajarnya dan next. Nah itu segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Jadi setiap ada permasalahan anak itu jangan langsung menjudge atau memarahi anak. Mentang-mentang misalnya kalau tadi kasus tadi lihat anak ada yang nangis, siapa yang melakukannya? Kita langsung cari orang, kita langsung menjudge. Nah, mana mau geningan itu nyarikan ke AWW segala macam. Nah, tapi kita kasih tawaran, pilihan, kesalahan-kesalahan apa yang telah dia lakukan. Setelah dia menyadari apa yang telah dia lakukan, yuk bagaimana kita dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kita kasih penawaran. Jadi biar yang membuat kesalahannya itu bisa berpikir untuk menebus kesalahan-kesalahannya dari dirinya, bukan paksaan dari gurunya. Jadi jangan sampai
sok main minta maaf, sok apa segala macamnya ini. Tapi kalau tadi dari anak yang sudah merasa oh iya bersalah karena tadi saya meledek siapa Piren segala macamnya, jadi ngerasa oh iya harusnya kan dia itu ngebantu temannya yang nilainya kurang baik dari dia. Selanjutnya Bu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang emong atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, itu acara diseminasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu dapat bermanfaat buat Bapak Guru Ibu hebat semuanya. Saya tutup bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.